Hari yang dinantikan oleh seluruh pelaku pasar telah tiba dan kita akan menentukan kemana arah selanjutnya dari pergerakan emas ataupun bahkan indeks saham. Dan itu adalah terkait dengan data inflasi yang akan menjadi core ataupun yang menjadi inti pusaran fokus bagi para pelaku pasar yang justru akan menantikan dan akan menyebabkan pergeseran sentimen tentunya. Nah, ini juga yang cukup penting yaitu terkait dengan agenda yang dinanti-nanti juga yaitu kaitannya dengan China. Apa yang akan terjadi? Kurang lebih ini ulasannya. Oke, sebelum itu CME Fed Watch Tools kita update terlebih dulu. Angkanya cuma bergeser tipis dari 85,8% kemarin lalu kemudian bergeser ke 86,1. Ya, sedikit meningkat lah ya. Cuman di sini saya ingin tunjukkan bahwa kita mungkin harus mencermati lebih dulu apa yang terjadi sebelum data CPI dirilis nanti malam dan apa yang nanti akan dirilis ataupun yang diupdate setelah rilis data CPI. Apakah nantinya ekspektasi ataupun probability ini akan meningkat atau kembali turun? Kalau misalkan kita kaitkan dengan inflasi yang lebih tinggi, of course nantinya mungkin akan ada penurunan dari probability ini. Nah, tapi catatannya teman-teman, belum tentu apa yang terjadi pada inflasi yang meningkat, belum tentu juga akan membuat dia diredam ataupun mengalami penurunan. Ini contoh kasus yang terjadi waktu non-farm payroll kemarin. Kita sudah lihat bahwa non-farm payroll 227.000, naik di atas ekspektasi 200.000 dan ternyata hasilnya CME Fed Watch Tools bukannya mengalami penurunan dari 70% menjadi di bawah 70 atau bahkan di bawah 60%, justru malah naik ke 90% dan bertahan di level 83 sampai 85%. Jadi ini yang akan menjadi catatan kita dan harus diingat baik-baik apa yang akan terjadi nanti malam. Apakah betul bahwa inflasi tersebut akan merubah sentimen market atau tetap justru semakin yakin untuk penurunan suku bunga minggu depan? Oke, kemudian apa saja yang akan menjadi faktor penentu ataupun penggerak? Pertama yaitu pertemuan konferensi tahunan China yang memang baru dimulai hari ini 11 dan diakhiri tanggal 12 besok. Kemudian juga terkait dengan data inflasi nanti malam. So, dua figur utama ini teman-teman jangan sampai lengah dan itu yang akan kita pantau lebih lanjut. Berarti karena memang hasil dari konferensi ini baru akan terjadi besok atau bahkan lusa, maka hari ini tetap fokusnya adalah inflasi terlebih dulu. Inflasi Amerika yang seperti apa dan kenapa? Ya, potensinya adalah nanti kita akan lihat dari jam 20.30. Kalau misalkan ternyata inflasinya lebih rendah, of course itu semakin memperkuat alasan bagi Fed untuk tetap turunkan suku bunga. Dan tentunya itulah di pertemuan berikutnya. Artinya kita akan pantau dari dot plot yang akan dirilis ataupun diumumkan minggu depan. Kemudian kalau misalnya inflasinya lebih tinggi, maka ya bisa dibilang meredam yang diharapkan tadi. Jadi kemungkinan potensinya harus berpikir ulang atau mempertimbangkan ulang terkait apakah penurunan tersebut akan berlanjut di kuartal pertama tahun depan apa tidak. Oke, so pemicu kenaikan emas ada apa saja ya? Oke, ada kurang lebih tercatat 4 faktor di sini. Yang pertama terkait dengan kebijakan moneter dari bank sentral yang ternyata mereka masih tetap dalam pelonggaran moneter, bahkan China kemungkinan akan bergeser ke sisi yang lebih longgar dari sebelumnya. Mereka bertahan dari sejak 2022 tidak terlalu longgar atau dengan kata lain terbatas. Nah, mungkin itu akan menjadi pemicu utama yang sudah terasa dalam at least satu minggu terakhir ya, dari sejak hari Jumat kemarin sampai bahkan ke hari ini. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi penurunan suku bunga dari Fed yang akan terjadi minggu depan, termasuk mungkin dot plot yang akan kita pantau bersama. Dan kemudian poin kedua adalah central bank demand. Tingkat permintaan dari bank sentral yang kenyataannya memang tidak turun, bahkan kembalinya China itu berarti semakin memperkokoh hal tersebut. Yang ketiga adalah kaitannya dengan event musiman, ya, event musiman atau seasonal event yang kecenderungannya mendukung untuk kenaikan emas. Dan kalau Anda lihat dari historinya, setiap bulan Desember dan bulan Januari selalu berakhir dengan positif. Ya, at least mungkin tidak selalu dalam artian fully confirm gitu ya. Tapi dalam kondisi 7 bulan terakhir, 7 tahun terakhir untuk bulan Desember, ternyata semuanya bisa dikatakan berhasil. Jadi kita akan lihat ini sebagai pondasi dasar yang cukup saling berkesinambungan dan saling mendukung. Dan faktor terakhir itu adalah kebijakan Trump yang berencana untuk memberlakukan kebijakan tarif. Ternyata market sudah mulai mengkalkulasi ulang atau lebih tepatnya mempertimbangkan kembali apa saja yang bisa terjadi. Kalau tadinya mereka berpikir bahwa itu akan menekan bank sentral untuk tidak menurunkan suku bunga lebih lanjut, diakibatkan dengan kenaikan inflasi, ternyata kali ini justru yang terpikirkan oleh market itu adalah kekhawatiran bahwa nantinya pertumbuhan global itu bisa terganggu. Dan dengan artinya di sini berarti akan ada ketidakpastian ekonomi dan faktor ketidakpastian geopolitik juga tetap ya
bisa dibilang cukup tinggi. Nah, inilah 4 faktor yang membuat kenapa emas akhirnya bergegas naik, dan hari kedua ya, atau lebih tepatnya hari ketiga, kenaikan sudah sempat sampai 2.700, walaupun ya kita lihat tadi pagi sempat kurang lebih tergelincir ke area 2677 kembali. Tapi apakah ini berarti berakhir atau memang tidak ada kendala untuk kenaikan kembali? Secara teknis mungkin tidak, tapi kalau misalkan kita lihat dari secara fundamental, ini adalah kesempatan yang justru dinanti-nanti, dan peluangnya mau tidak mau kita harus tunggu data inflasi nanti malam. So, dengan data inflasi Amerika nanti malam yang diperkirakan akan mulai kenaikan, yang juga tertuju adalah selain inflasi utama, tentunya inflasi inti. So, inilah catatannya teman-teman. Kalau lihat dari agenda kalender, ekspektasinya untuk core CPI basis tahunan terutama itu stabil 3,3%, demikian juga basis bulanannya stabil di 0,3%. Kemudian kalau misalkan CPI utama, ternyata untuk monthly ataupun basis bulanan, month on month, ekspektasinya naik dari 0,2 menjadi 0,3%. Ya, naik tipis ya, 0,1%. Kemudian CPI utama basis tahunannya naik dari 2,6 menjadi 2,7%. Ada yang berbeda? Ya, kalau Anda lihat core CPI yang basis tahunan ataupun bulanan stabil. Dan berarti yang sekarang dilihat adalah kemungkinan yang utama. Nah, bedanya di sini teman-teman, kalau teman-teman ingat bulan lalu kita mendapatkan rilis data yang inflasi tahunan itu dari 2,4 naik ke 2,6%. Persis dengan ekspektasi kala itu 2,6%. Apa yang terjadi? Responnya adalah dolar mengalami penguatan ataupun kenaikan, tapi tidak terlalu lama. Dan hal tersebut dikarenakan memang datanya relatif sesuai ekspektasi, artinya market sudah mengantisipasi. Dan yang kedua, ya market tetap melihat itu adalah tetap, ya bisa dibilang kasus untuk disinflasi yang masih tetap tangguh. Nah, berarti dengan cara yang sama, nanti malam pun tolong perhatikan range area ataupun range ekspektasi ataupun dibandingkan dengan aktualnya. Oke, so saya punya angka estimasi sini. Jadi kalau misalkan CPI utamanya ada di kisaran 2,6 sampai 2,8, berarti 2,6 adalah batas bawah, 2,8 adalah batas atas ya untuk basis tahunan. Sementara untuk basis bulanannya batas bawah 0,2%, batas atas 0,3%. Kalau ternyata teman-teman mendapatkan atau melihat data tersebut ada di kisaran tersebut, baik itu entah di 2,6 ataupun bahkan di 2,8 atau bahkan di 2,7 ya, persis dengan ekspektasi, jangan kaget kalau ternyata dolarnya reaksinya terbatas. Artinya, contoh kasus misalkan dirilis dengan angka 2,7% sesuai ekspektasi, maka dolar akan mengalami penguatan. Ya, respon sesaatnya kurang lebih seperti itu. Tapi dia tidak akan terlampau kuat. Artinya dia akan naik dengan terbatas, kemudian dia berbalik turun kembali, dan itulah kesempatan untuk emas berbalik mengalami kenaikan kembali. Nah, sebaliknya, kalau ternyata angkanya di bawah, atau misalkan katakanlah pas di 2,6, ya jangan kaget juga kalau ternyata emas atau bahkan indeks saham naiknya mungkin terbatas karena memang kondisinya sudah diantisipasi. Nah, jadi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah angka yang secara spesifik memiliki range ataupun memiliki selisih angka yang lebih dari 0,1%. Contoh kalau misalkan ternyata 2,9% atau bahkan sampai 3%, ya berarti strong dollar. Dan itu berarti emas ataupun indeks saham bisa saja kembali turun, tertekan, kecuali untuk indeks saham kemungkinan akan ada rebound ataupun pembalikan karena inflasi yang tinggi, berarti ada tingkat permintaan yang juga cukup tinggi. Nah, kemudian juga terkait dengan basis bulanannya. Nah, jadi tipsnya adalah perhatikan apakah selisih dari aktual tersebut cukup tinggi dibandingkan ekspektasinya atau hanya sesuai ekspektasi. Kalau sesuai atau bahkan lebih rendah, artinya kita akan punya kesempatan melihat emas menguji 2720, dan itu adalah kesempatan yang cukup bagus nanti sampai ke bulan depan ataupun bahkan sampai akhir tahun lebih tepat. Itulah Santa Claus rally yang sangat mendukung untuk akhir musim ini. Nah, jadi pada dasarnya kita masih melihat kemungkinan Fed masih bisa menurunkan suku bunga, yang akan ditentukan oleh data CPI ini akan mencerminkan untuk dot plot berikutnya. Nah, berarti kita tinggal tunggu saja konvensi tahunan dari China yang menurut sumber mereka akan dilakukan secara tertutup. Jadi kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan kita baru akan tahu kesimpulan akhirnya setelah mereka selesai di hari kedua, tanggal 12 Desember, atau bahkan di tanggal 13 Desember dengan press conference dan lain-lain. Oke, sementara itu BOC, SNB, dan
ECB masih menjadi topik utama untuk minggu ini. Menurut rencana, Bank of Canada akan melakukan pemangkasan suku bunga dan diperkirakan itu cukup besar ya, kurang lebih 50 basis point. Sementara SNB juga diperkirakan sama, kurang lebih ada pemangkasan tapi tidak sejumbo itu, mungkin hanya 25 basis point. Dan ECB besok itu akan memangkas 25 basis point. Artinya teman-teman, 3 bank sentral minggu ini sudah confirm melanjutkan penurunan suku bunga alias pelonggaran moneter. Itulah pula yang membuat kenapa emas masih cenderung mengalami kenaikan. Jadi bukan hanya Fed, tapi bank sentral global lainnya masih tetap dalam jalur penurunan suku bunga.